Salam sejahtera untuk kita semua dan shalom. Puji syukur kepada Tuhan di hari ini, di hari Minggu di tanggal 8 November di tahun 2020, kita boleh lagi diperjumpakan oleh Tuhan dalam satu persekutuan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui peribadatan anak sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita masih lagi diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Dan harapan dari kakak-kakak pembina, adik-adik sekalian yang ada di rumah, walaupun kita beribadah hanya melalui siaran TV kabel, tetapi kita selalu memiliki semangat untuk memuji, untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik sekalian, dan harapan juga kita akan boleh selalu dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan, walaupun dalam persekutuan ibadah kita hanya melalui TV kabel, tetapi kita selalu memiliki sikap peribadatan yang berkenan di mata Tuhan, yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kita boleh menjadi anak-anak sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang yang selalu bersemangat di dalam Tuhan dan selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita di pagi hari ini, kita akan beribadah. Dan sebelum kita akan membuka ibadah kita di pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan kita menyanyi bersama-sama, hari ini kurasa bahagia. Adik-adik sekalian diundang berdiri dan kita bersemangat memuji Tuhan agar kehidupan kita bersuka cita di dalam Tuhan. Sambil memuji Tuhan, kita tepuk tangan supaya lebih semangat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Anak-anak sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang, biarlah kehidupan kita tetap bersuka cita dan masih tetap berdiri. Kita akan membuka persekutuan ibadah kita di pagi hari ini dengan berdoa. Kita mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan untuk boleh bersama-sama dengan kita, agar adik-adik sekalian boleh tetap duduk dengan tenang, boleh beribadah, boleh membuat Tuhan Yesus senang, sehingga kehidupan kita boleh selalu diberkati oleh Tuhan. Adik-adik sekalian, kakak minta semuanya sikap berdoa. Kita kunci tangan, kita tutup mata, dan dalam persiapan kita berdoa, kita angkat pujian ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembah
namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam sorga, terpujilah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami anak-anak sekolah minggu Tuhan KGPM Tiberias Amurang, yang datang bersyukur dan membawa kehidupan kami, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Karena kami sangat meyakini bahwa kami boleh ada hingga saat ini. Itu semua karena perkenanan dan anugerah Tuhan. Ini kami anak-anak sekolah minggu bahkan pengasuh-pengasuh sekolah minggu yang ada. Siap untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan saat ini kami memohon. Kiranya Tuhan hadir dalam persekutuan ibadah kami di pagi hari ini. Dan kiranya persekutuan kami di pagi hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Adik-adik sekalian, kita sudah membuka persekutuan ibadah kita di pagi hari ini. Dan kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian yang berkata dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita menyanyi, aku senang jadi anak Tuhan. Adik-adik sekalian, kalau kita memuji Tuhan, baiklah hati kita selalu bersuka cita. Kita memuji Tuhan, kita bertepuk tangan sehingga itu puji-pujian boleh memberikan semangat pada orang dalam peribadatan. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kita nyanyikan sekali lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong.
Nah, adik-adik sekalian, tadi kita sudah memuji Tuhan dan tibalah saatnya kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Dan diharapkan untuk adik-adik sekalian yang mengikuti ibadah di pagi hari ini, di saat mendengarkan firman Tuhan, sikap beribadah selalu dijaga. Dan yang sudah tahu membaca menyediakan Alkitab, dan di saat membaca Alkitab dengan suara yang nyaring. Dan kita akan mendengar cerita firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh kakak pembina Diaken Ibu Vini Kalangi Moko Ago. Dan dipersilakan untuk kakak Vini untuk menjadi berkat untuk adik-adik sekalian. Dan sambil kita menjemput kadim, kita menyanyi bersama-sama firman-Mu pelita bagiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan akan mendengarkan cerita Alkitab di pagi hari ini. Kakak percaya bahwa setelah kita berdoa bersama lewat doa pembukaan tadi, dan kita sudah memuji Tuhan dengan kidung-kidung pujian tadi, maka kita semua memperoleh semangat yang baru di dalam Tuhan. Kang, jadi kita semangat di dalam Tuhan, apalagi saat ini ketika torang semua akan membaca dan akan mendengarkan cerita Alkitab. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama. Iya, jadi sekali lagi pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu Kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-16, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4. Dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita akan membaca dan akan mendengarkan cerita Alkitab di pagi hari ini, maka kakak mau mengajak kita semua untuk mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberi kita hati yang siap, kehidupan yang siap untuk menerima berkat Tuhan di pagi hari ini lewat pembacaan Alkitab dan cerita Alkitab. Karena torang yakini bersama, Kang, torang tahu bersama bahwa firman Tuhan ini adalah merupakan berkat yang luar biasa dalam torang kehidupan, Kang. Karena dengan firman Tuhan ini akan menuntun torang, membawa torang pada kehidupan yang torang akan tahu mana yang baik, mana yang nyandak baik. Mana yang Tuhan kehendaki torang membaking dan mana yang Tuhan tidak kehendaki. Nah, sebelum membaca Alkitab dan dengarkan cerita Alkitab di pagi hari ini, mari torang berdoa. Torang tutup mata, kunci tangan, tunduk kepala, dan torang berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kasih sayang-Mu yang tidak pernah berhenti Engkau beri,
anugerahkan menjadi bahagian kehidupan kami semua. Di hari Minggu pagi ini kami anak-anak sekolah Minggu KGPM Sidang Tiberias Amurang datang menghadap Engkau dengan menyampaikan syukur limpah terima kasih kami kepadamu. Engkau menganugerahkan kami kehidupan di hari ini, menganugerahkan kami hari yang penuh sukacita di hari Minggu ini. Dan di hari ini pula Tuhan, Engkau menolong kami semua, Engkau berkenan dengan kehidupan kami semua sehingga di pagi hari ini lewat persekutuan ibadah anak sekolah minggu KGPM Sidang Tiberias Amurang, sekalipun Tuhan sampai saat ini masih sama dengan minggu-minggu yang lalu, kami masih beribadah di rumah masing-masing lewat penyiaran TV kabel. Namun kami percaya bahwa kasih sayang Tuhan tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan terus memberkati kami, sekalipun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan menolong kami semua Tuhan. Tuhan tahu akan keberadaan kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan tahu akan batas kemampuan kami, pemahaman kami, pengertian kami. Maka dengan kerendahan hati kami mohon kiranya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan datang menghampiri kami semua. Mengurapi kami semua anak-anak sekolah minggu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Agar supaya lewat pembacaan Alkitab dan cerita Alkitab yang akan kami dengar sebentar, itu akan bisa kami mengerti, kami pahami, dan itu boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami ketika kami akan menanjak dewasa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau tolong juga berkati untuk kakak yang sudah Engkau persiapkan untuk pembacaan dan cerita Alkitab di pagi hari ini. Kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar supaya apa yang akan dikatakan sebentar itu benar-benar adalah kemauan Tuhan yang hendak disampaikan untuk anak-anak sekolah minggu di pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan Yesus tolong kami semua, berkati kami semua, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan berfirmanlah Engkau karena kami semua sudah siap untuk firman-Mu. Amin. Jadi pembacaan Alkitab dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-16, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4. Jadi untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah yang so bisa baca, so ada Alkitab toh, so pegang Alkitab, torang so buka di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-16, torang akan baca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4. Adik-adik sekolah minggu, di sini ditulis Daud bertemu dengan Siba. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Siba, hamba Mefiboset. Mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Siba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Siba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan. Dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Jawab Siba kepada raja, ia ada di Yerusalem. Sebab katanya pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Lalu berkatalah raja kepada Siba, kalau begitu kepunyaanmulah segala kepunyaan Mefiboset. Kata Siba, aku tunduk. Biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya Tuanku Raja. Ya, demikian jauh pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini.
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Ya. Puji Tuhan. Aku diberkati. Yes, yes, yes. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, inilah gambaran kalau hari ini, di hari Minggu ini, kita menikmati hari yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Kang, tapi bukan berarti cuma hari Minggu, Kang, orang ada sukacita. Tetapi hari-hari, walaupun bukan hari Minggu, Kang, jadi di sepanjang hari-hari kehidupan kita, kita harus tetap bersukacita. Bersukacita dan bersyukur. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan Alkitab yang torang so baca di pagi hari ini, di sini torang temui ada berapa kali ditulis itu tentang nama Siba, Kang. Dan mungkin ada adik-adik yang bertanya, siapa Kang ini Siba? Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Alkitab menjelaskan bahwa Siba ini adalah seorang hamba daripada keluarga Raja Saul. Dan Siba ini juga yang telah membawa Mephiboset kepada Raja Daud. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Siba ini telah bertahun-tahun mengabdi sebagai hamba di keluarga Saul. Dan Siba ini sangat tekun dalam tugas-tugasnya sebagai hamba pada keluarga Saul. Bahkan saat Saul pun telah meninggal dan keluarga Saul tidak lagi menjadi nomor 1 di Israel, Siba ini tetap disebut sebagai hamba keluarga Saul. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan ketika Raja Daud bertanya kepada Siba, apakah ada yang tinggal dari keluarga Saul? Daud bertanya, apakah ada yang tak tinggal daripada keluarga Saul? Maka Siba segera memberitahukan akan keberadaan Mephiboset, anak Yonatan yang kakinya pincang. Lalu Raja Daud mengambil Mephiboset untuk tinggal di Yerusalem, dan Daud mengembalikan semua harta Saul dan keluarganya kepada Mephiboset. Bahkan Mephiboset diberikan kehormatan untuk duduk makan sehidangan dengan Raja Daud sebagai salah seorang anak raja. Lalu adik-adik yang dikasih Tuhan, apa kira-kira yang menjadi bahagian yang diperoleh oleh Siba? Siba mendapat posisi dan kepercayaan oleh Raja Daud sebagai pengelola harta Saul yang melimpah, yang oleh Daud dikembalikan kepada Mephiboset itu. Dan sudah pasti Siba ini turut menikmati kehidupan yang jauh lebih baik. Itu setelah Siba menerima mandat daripada Raja Daud sebagai pengelola seluruh harta kekayaan daripada keluarga Saul. Dan setelah menerima mandat daripada Raja Daud, Siba ini berjanji untuk melakukan dengan tepat. Dia berjanji untuk melakukan dengan benar. Seperti apa yang diperintahkan oleh Raja Daud. Tetapi adik-adik yang dikasih Tuhan, sayangnya hal ini gagal dilakukan oleh Siba.
Siba jatuh dalam dosa pengkhianatan terhadap Mephiboset. Setelah Siba merasakan fasilitas dan kelimpahan sebagai seorang pengelola harta kekayaan daripada keluarga Raja Saul, Siba menjadi tamak, Siba menjadi rakus. Dan Siba ingin mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Dan saat Daud lari daripada istana karena kudeta Absalom putranya sendiri, Mephiboset ingin turut serta pergi bersama Daud. Dan Mephiboset memerintahkan kepada Siba, Siba, siapkan 2 keledai yang berpelana untuk saya tunggangi. Karena Mephiboset ini pincang, tidak bisa berjalan. Tetapi yang dilakukan Siba adalah dia mengambil sepasang keledai itu dan membawa perbekalan dan menjumpai Raja Daud. Dan dia berkata kepada Raja Daud kalau Mephiboset ingin merebut kembali takhta daripada Saul. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan hal ini pasti membuat Raja Daud marah. Raja Daud kecewa. Sehingga Raja Daud memutuskan bahwa segala kepunyaan daripada Mephiboset itu menjadi kepunyaan Siba. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah orang mendengar itu tentang Siba dan dengan apa yang dia lakukan terhadap Mephiboset yang adalah tuannya, di sini kakak mau bertanya, kira-kira menurut adik-adik ini adalah gambaran atau contoh yang benar atau yang tidak benar? Ya, iya. Pasti adik-adik menjawab ini bukanlah contoh yang benar. Memang benar, ini bukanlah contoh yang baik, bukanlah contoh yang benar. Karena Siba mengambil keuntungan dengan secepat mungkin. Dan selagi ada kesempatan, tanpa mempedulikan itu orang lain, itu DP sesama, itu DP tuan, merasa dirugikan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan orang-orang seperti ini atau orang seperti Siba ini menggambarkan kalau ini adalah orang yang mengabaikan keagungan hidupnya atau orang yang tidak tahu bersyukur. Dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan tentunya sifat seperti ini, sikap seperti ini sangatlah tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kang? Karena kalau kita mengingini sesuatu, maka kita harus berusaha. Dan bukan mengambil milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Dengan cara yang, orang bilang apa? Licik. Dengan cara yang menipu. Kakak bisa kasih contoh, misalnya adik-adik ketika ingin sukses dalam studi, dalam sekolah, maka bukan belajar, giat belajar, tapi setelah ujian, manfaatkan tuh waktu dan kesempatan. Orang menyontek. Orang, kalau orang kakak dulu di SD, orang bilang meniru. Kalau di gunung-gunung bilang, maniru patamang. Jadi biarnya ndak belajar, biarnya ndak berusaha, tengok jo tutamang di sebelah pejawaban. Adik-adik yang dikasih Tuhan, dari cerita Alkitab saat ini kiranya menjadi pembelajaran bagi orang semua, Kang, supaya orang mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki
dan torang jangan melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Sebagaimana cerita daripada Siba yang kalau bahasa keren sekarang dorang bilang menghalalkan segala cara. Kang, dia tidak berpikir itu dosa, dia tidak berpikir takut Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, untuk terakhir kakak mau bilang, mari torang yakin bahwa apa yang torang kerjakan dengan baik dan benar, maka torang pasti akan memperoleh upah yang besar. Jangan serakah dan jangan mengingini apa yang lebih yang Tuhan sepercayakan pada orang. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menyatakan syukur dengan memberi persembahan, dan sambil kita memberi persembahan maka kita akan menyanyi bersama-sama lagu yang berkata sayang, sayang, disayang. Pasti tahu semua, Kang? Ya, jadi sambil memberi persembahan kita menyanyi bersama-sama sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ya, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan masuk dalam doa syukur atau doa syafaat. Dan sebagaimana yang selalu diingatkan bahwa ketika orang mau berdoa, itu orang mau bercakap-cakap dengan Tuhan, orang mau bercerita dengan Tuhan. Jadi ketika waktu berdoa, mari orang berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan karena di rumah, ibadah di rumah jadi berpikir, nyanda ada kok kakak-kakak pengasuh dalia. Atau Tuhan kok nyanda lia. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, sekali lagi kakak mau ingatkan bahwa doa itu adalah percakapan kita dengan Tuhan. Jadi ketika berdoa, mari Tuhan manfaatkan waktu yang Tuhan kasih ketika Tuhan izinkan untuk orang berdoa, orang benar-benar ada di hadirat Tuhan, orang sampaikan walaupun masih anak-anak sekolah minggu, masih anak-anak kecil, mari orang belajar. Orang sampaikan, orang bilang pada Tuhan, apa yang menjadi orang kerinduan. Tuhan, kita suka kita nanti mau jadi begini. Atau Tuhan, kita sekarang dalam keadaan begini. Mari orang bilang pada Tuhan. Orang bilang pada Tuhan lewat doa. Dan saat ini kakak mengajak kita untuk berdoa. Sebagaimana sikap berdoa, orang tutup mata, kunci tangan, tunduk kepala, dan mari orang berdoa. Kembali kami menghadap Engkau Tuhan di hadirat-Mu yang suci kudus. Kami mau kembali bilang terima kasih banyak Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa, yang selalu menjadi bahagian hidup kami. Demikian di hari Minggu ini Tuhan, berkat-Mu yang sangat luar biasa Engkau beri dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan mengizinkan kami beribadah, bersyukur bersama dalam persekutuan ibadah yang sudah tercipta indah dengan Tuhan di hari Minggu pagi ini. Terima kasih banyak Tuhan karena
Tuhan sudah berkenan dengan kami anak-anak sekolah minggu dalam ibadah kami di hari Minggu ini. Kami boleh membaca dan kami mendengarkan cerita Alkitab. Terima kasih Tuhan karena kekuatan dan kemampuan Tuhanlah yang memperbolehkan kami sehingga kami boleh memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup ini lewat pembacaan Alkitab dan cerita Alkitab. Tuhan Yesus, tolonglah kami semua dan jangan biarkan kami agar kami tidak akan pernah memiliki sifat seperti dalam cerita kami tadi, yaitu sifat yang seperti Siba, yang mau menghalalkan segala cara, yang tidak tahu bersyukur dalam kehidupan ini, yang selalu ingin dan mau memiliki lebih daripada apa yang Tuhan sudah percayakan pada kami. Tolonglah kami Tuhan, kiranya semenjak kami kecil ini, maka biarlah pengetahuan yang baik ini akan Tuhan tanamkan dalam hati dan pikiran kami sebagai bekal kami untuk menjalani kehidupan hingga kami dewasa, hingga kami bisa bertanggung jawab untuk diri kami sendiri, maka ini akan menjadi berkat yang luar biasa. Ini akan menjadi bekal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, agar supaya bukan hanya sikap sifat yang seperti Siba, yang Tuhan tidak kehendaki, yang tidak akan kami lakukan dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan akan menolong kami semua untuk kami tidak akan melakukan apapun yang Tuhan tidak berkenan, apapun yang Tuhan tidak kehendaki, yang Tuhan tidak mau untuk kami buat dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berdoa untuk kakak pengasuh yang Tuhan sudah percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, cerita Alkitab di pagi hari ini. Engkau tahu kekurangan, keterbatasan, kelemahan, bahkan dosa dan kekurangan yang dia lakukan. Engkau sucikan dan kuduskan terus Tuhan, agar dimanapun Tuhan berkenan dan Tuhan kehendaki menjadi berkat, kakak pengasuh akan siap untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami. Di dalam doa syafaat di pagi hari ini kami mau berdoa untuk orang tua kami yang senantiasa dengan penuh sukacita, yang dengan penuh kesabaran mengasuh dan merawat kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, akal budi dan bijaksana untuk orang tua kami. Engkau berkati apapun yang menjadi usaha pekerjaan, mata pencaharian, tanggung jawab mereka Tuhan. Dan kiranya dimanapun mereka pergi dan berada, mereka selalu dalam penyertaan, pertolongan Tuhan, dan Tuhan terus menghadirkan roh takut akan Tuhan untuk setiap orang tua kami. Agar supaya Bapa, dimanapun mereka pergi dan berada, bukan hanya di dalam rumah, tetapi dimanapun mereka pergi dan berada, mereka akan tetap menjadi berkat. Kami berdoa untuk kami anak-anak sekolah minggu, dalam kehidupan kami selanjutnya Tuhan, ketika kami bersekolah sekalipun saat ini masih dalam proses daring dan ada juga yang luring. Tuhan Yesus sama-sama berkati kami semua, memberikan kami kekuatan, kecerdasan, kepintaran, dan kami tahu memanfaatkan waktu dan kesempatan ketika kami harus belajar di rumah, belajar jarak jauh. Tuhan tolong kami dan anugerahkan kami terus Tuhan, roh kedengar-dengaran, mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, takut akan Tuhan, dan patuh pada orang tua. Tuhan memberkati, menjaga kami ketika kami anak-anak sekolah minggu, memanfaatkan waktu kami untuk bermain. Tuhan jaga dan pelihara, menjauhkan dari mara bahaya malapetaka yang mudah menimpa, dan menjauhkan kami dari niat-niat jahat orang lain yang hendak memanfaatkan kelemahan, keterbatasan yang ada pada kami anak-anak.
Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, di dalamnya ada gereja kami, Gereja KGPM Sidang Tiberias Amurang. Kami menopang di dalam doa untuk semua program yang ada di gereja kami. Program pembangunan, program pelayanan. Sekalipun kami saat ini masih dalam keadaan beribadah lewat penyiaran TV kabel, kami beribadah lewat pengeras suara, namun kami percaya berkat Tuhan akan tetap menjadi bahagian kami. Memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, ketua PMS, ketua BPS, sampai kepada pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan menjadi pelayan Tuhan di sidang kami. Diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan, kemampuan, sukacita untuk terus melakukan pekerjaan yang untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau tolong, kiranya Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa mulai dari pusat, daerah, provinsi kami, Provinsi Sulawesi Utara. Di dalamnya ada kabupaten kami, Kabupaten Minahasa Selatan. Tuhan, kami bermohon kiranya Engkau memberkati kami semua, memberkati daerah kami ini, dan berilah yang terbaik untuk daerah kami ini. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah bersama dengan para medis yang sampai saat ini masih bekerja keras untuk menangani akan virus yang sampai saat ini masih menghantui kami. Kiranya di dalam mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka, kiranya mereka akan tetap mengandalkan Tuhan dan memiliki roh takut akan Tuhan, agar supaya mereka boleh bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Untuk kami semua Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami terus kekuatan, kemampuan, agar kami tidak akan berlarut-larut dalam ketakutan dengan virus corona ini. Tetapi Tuhan menolong kami semua, memberi kami kekuatan, kemampuan untuk kami tetap menjalani kehidupan ini dengan tetap melakukan apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah untuk kami tetap memakai masker, cuci tangan, kami menjaga jarak, kami menjaga daya tahan tubuh kami, dan yang terpenting Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam doa ini kami hendak berdoa untuk persembahan yang sudah kami beri. Engkau kuduskan pemberian kami ini Tuhan, agar ini boleh terpakai indah untuk pelayanan yang ada di Komisi Anak Sekolah Minggu, yang ada di KGPM Sidang Tiberias Amurang. Terima kasih banyak Tuhan, berdoa kami untuk kakak-kakak pengasuh, Penatua Ibu Anneke, Kakak Andre yang pada hari Minggu pagi ini berkenan memberi diri untuk pekerjaan pelayanan memuliakan Tuhan. Engkau mengenal setiap pribadi pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati akan setiap kerinduan, harapan hidup, apapun kebutuhan hidup mereka, kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa kami di hari Minggu pagi ini. Kami tetap bersyukur dan kami menyerahkan akan doa kami ini. Kami sempurnakan doa kami ini dengan doa sempurna yang Tuhan telah ajarkan untuk kami doa ucapkan bersama-sama di pagi hari ini. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai nyanyian penutup di ibadah kita di pagi hari ini, kita menyanyi bersama-sama, dalam Tuhan kita bersaudara dan sambil berdiri. Dalam Tuhan
Kita tunduk kepala dan kita menerima berkat. Kasih karunia dari Tuhan Allah, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus kiranya menjadi bahagian hidup anak-anak sekolah minggu, bahagian hidup orang tua, kakak-kakak pengasuh, dan kita semua mulai hari ini dan sampai selamanya. Amin. Adik-adik sekalian, puji syukur kepada Tuhan. Persekutuan ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai dengan baik. Terpujilah nama Tuhan, dan adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang kita yakini adalah merupakan satu kekuatan bagi kita. Selalu ingat, syukuri apa yang kita miliki, karena semua yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah yang terbaik. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, dan disampaikan terima kasih untuk kakak pembina, Ibu Diaken Vini Kalangi Moko Ago yang sudah menjadi berkat di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap tugas aktivitas, kerja, bahkan segala harapan dari kakak Vini, dan diberkati Tuhan selalu bersama dengan keluarga. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan disampaikan terima kasih juga kepada Penatua Ibu Ana Keturangan yang selalu mendampingi dalam persekutuan ibadah anak sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang. Tuhan Yesus akan selalu memberkati segenap keluarga dari Ibu Penatua Ana Keturangan. Segala harapan dan cita-cita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih juga untuk Bapak Gembala John Sagrang STH yang senantiasa selalu setia menemani pembina, bahkan persekutuan anak sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang. Di setiap peribadatan Bapak Gembala selalu menuntun dan mendampingi. Sebagai pianis juga di pagi hari ini, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk Kakak Yosua Sagrang yang sudah membantu dalam proses persekutuan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati segala harapan kakak Yosua, kiranya diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih juga untuk keluarga Otai Rorong yang selalu menjadi sarana Tuhan, Allah Tuhan, untuk penyiaran TV kabel. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati keluarga Otai Rorong. Sekali lagi terima kasih yang sudah terlibat dalam persekutuan ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk anak-anak sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang, tetap semangat untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa bersama di saat kita akan memperingati Natal nanti. Kita akan bertemu, kita akan menikmati suasana Natal yang penuh dengan bersukacita di dalam Tuhan. Dan demikianlah persekutuan ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan dimanapun berada selalu tetap taat dan selalu jaga dalam doa, dan tetap selalu bersyukur, karena bersyukur adalah kunci dari segala kebahagiaan hidup kita setiap hari. Selamat pagi untuk adik-adik anak sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang. Tuhan Yesus memberkati dan sampai kita berjumpa di minggu depan. Minta waktu sejenak untuk penyampaian bagi Komisi Anak KGPM Tiberias Amurang. Pada ibadah minggu depan masih seperti biasa, rekaman TV kabel, dan yang akan bertugas masih kakak-kakak pengasuh Rayon Lewet. Jadi Kadim, kakak Andre Adena, dan yang menjadi MC kakak Vini Moko Ago. Dan untuk persembahan pada hari ini akan dijalankan oleh Kak Vini dan Kak Andre. Jadi untuk persembahan dijemput oleh kakak pengasuh yang sudah bertugas di ibadah hari Minggu pada saat ini.
Dan penyampaian untuk kakak-kakak pengasuh lainnya, mohon kehadiran rekaman pada minggu depan, tepatnya hari Sabtu. Hari Sabtu torang hadir bersama dalam ibadah rekaman karena kita akan melaksanakan pertemuan. Ya, maksudnya hari Minggu depan. Selesai ibadah, torang akan mengadakan rapat singkat karena akan membicarakan satu dan lain hal untuk program Komisi Anak. Menjelang Natal ini, torang akan rapat atau mengadakan pertemuan singkat. Pada minggu depan selesai ibadah, torang akan melaksanakan pertemuan atau rapat singkat. Jadi mohon kakak-kakak pengasuh yang ada di Kambio untuk hadir bersama dalam ibadah pada minggu depan karena kita akan langsung mengadakan rapat singkat. Demikian penyampaian kami. Terima kasih Kakak Vini, Kakak Andre yang sudah melaksanakan tugas, terlebih khusus Bapak Gembala John Sagrang, Sarjana Teologi yang selalu setia mendampingi ibadah Komisi Anak pada pagi hari ini bersama Kakak Yosua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.